Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah jin bisa mencintai atau jatuh cinta pada manusia? Atau bisakah manusia dicintai oleh bangsa jin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata yang artinya, jin terkadang jatuh cinta terhadap manusia, sebagaimana manusia yang jatuh cinta pada manusia lainnya, sebagaimana seorang lelaki yang jatuh cinta kepada seorang wanita, dan wanita jatuh cinta kepada seorang lelaki. Maka jin terkadang merasa cemburu padanya. Ia mendukung kecemburuannya dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Jika manusia yang dicintainya sedang bersama dengan lelaki atau wanita lain, maka ia akan menghukumnya dengan cara membunuh atau dengan cara lainnya. Dan ini semua telah nyata terjadi. Beliau jelaskan dalam kitab An-Nubuwah bab Yajri asyaitanu minal insi majrud dami, halaman 263. Lantas apa tanda-tanda seseorang dicintai jin atau tanda-tanda umum orang yang dicintai jin? Berikut ini adalah tanda-tandanya. Yang pertama, sering mimpi basah tanpa sebab. Contoh mimpi basah yang ada sebabnya misalkan karena memang akil balik, tanda akil balik ya, atau mimpi karena sering melamun hubungan badan. Sebelum ia tidur dia melamun dulu tentang masalah hubungan badan, atau dia sebelum tidur melihat sesuatu yang merangsang, atau karena spermanya penuh dan memuncak sehingga ia mimpi basah ya. Namun ketika mimpi basah yang disebabkan karena gangguan jin biasanya berlangsung lama dan sangat sering terjadi. Sosok yang mendatanginya pun terlihat sangat jelas dan nyata, sehingga di dalam mimpi itu dirinya melakukan seperti di alam nyata. Ketika mimpi basah atau melakukan hubungan badannya itu di alam mimpi, tapi seperti di alam nyata, terasanya seperti di alam nyata. Yang kedua, saat akan tidur dirinya merasakan ada sosok makhluk yang ikut berbaring di sampingnya. Yang ketiga, hilang keinginan untuk menikah sehingga jadi jomblo menaun ya. Padahal usianya sudah kadaluarsa. Yang keempat, tidak tertarik dengan lawan jenis. Di berbagai kasus, manusia yang dirasuki jin pecinta akan menyukai sesama jenis atau LGBT. Yang kelima, jika sudah menikah, dirinya merasa tidak nyaman di saat-saat berduaan dengan pasangannya. Yang keenam, tidak ada keinginan berhubungan badan dengan pasangannya secara alami. Biasanya dilakukan karena memang terpaksa atau karena hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Yang ketujuh, setelah berhubungan badan dengan pasangannya, dirinya merasa sedih, jengkel, tidak bergairah, dan sakit di area tubuh tertentu. Yang kedelapan, sulit punya keturunan, walaupun dirinya subur atau tidak mandul. Biasanya ditandai dengan sering bermimpi menemukan bayi, menggendong bayi, atau mimpi di kamar mandi yang sulit airnya. Yang kesembilan, bermimpi dilamar dan dipaksa menikah oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Yang kesepuluh, dorongan kuat untuk melakukan onani atau masturbasi. Yang kesebelas, tidak nyaman dengan keramaian dan lebih memilih menyendiri, terkurung di kamar ya. Yang ke-12, sirkulasi haid tidak normal, mengalami istihadzah dan banyak keputihan. Yang ke-13, badan terlalu kurus, susah gemuk, atau sebaliknya, badan gemuk menggelambir. Yang ke-14, timbul bau badan yang tidak sedap dan menyengat. Lantas mengapa jin bisa jatuh cinta pada manusia? Atau sebabnya itu apa? Bangsa jin jatuh cinta pada manusia. Yang pertama adalah karena faktor jin keturunan atau jin nasab. Bahasan tentang jin nasab insya Allah saya telah jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan dilihat. Yang kedua adalah faktor sihir tahunan. Yang ketiga, efek amalan bid'ah mungkaroh dan ilmu sesat. Yang keempat, faktor iba kepada manusia. Jadi jinnya merasa iba pada manusia. Dan yang kelima adalah cinta lokasi. Jinnya jatuh cinta pada manusia ketika melihat manusia itu. Mungkin ada chemistry atau ada hal-hal yang dari manusia itu yang disukai oleh jin. Lantas bagaimana solusi agar kita tidak dicintai jin? Berikut ini solusi agar tidak dicintai jin. Yang pertama adalah membiasakan membaca basmalah di setiap aktivitas atau berdoa
sebelum beraktivitas. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah di masjid, namun bagi perempuan lebih utama sholat di rumahnya atau di dalam kamarnya. Yang ketiga adalah menjaga adab ketika masuk kamar mandi, ya, membaca doa, mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi, namun ketika keluar mendahulukan kaki tangan, dan lain-lain. Yang keempat adalah menjaga adab saat tidur, ya, melakukan sunnah-sunnah sebelum tidur, ya, tempat tidur kita dikebasin 3 kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu jangan tidur terlalu malam, ya. Terus juga memakai pakaian yang tertutup, ya, jangan terlalu terbuka, apalagi tidak pakai baju alias telanjang. Juga melakukan sunnah sebelum tidur seperti wudhu dulu, membaca ayat kursi, membaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh, lalu membaca doa sebelum tidur dan miring ke kanan, ya. Tidurnya seperti yang Nabi SAW contohkan. Yang kelima adalah jaga 5 fitrah, seperti potong kuku, cabut rambut ketiak, cukur rambut kemaluan, khitan, dan cukur kumis. Karena pada apa yang disunahkan pasti akan mengandung hikmah dan rahasia. Dan tentunya setan amat suka dengan apa-apa yang disunahkan untuk dibuang, dipotong, atau dihilangkan, namun tidak dibuang, atau tidak dipotong, atau tidak dihilangkan, ya. Maka sangat sering kita jumpai setan tinggal dan bersembunyi di daerah sekitar ketiak atau kemaluan, terutama yang rambutnya dibiarkan panjang atau tidak dipotong, ya, atau tidak dicukur. Sebagaimana setan amat suka dengan sesuatu yang disunahkan untuk dihilangkan namun tidak dihilangkan, atau sesuatu yang disunahkan untuk dipelihara, seperti misalkan memelihara janggut. Ini setan tidak suka. Bersiwak, makan dengan tangan kanan, masuk rumah dengan membaca basmalah, ya, atau berdoa, bercelak, dan lain-lain. Dan yang ke-6 adalah jangan memakai parfum ketika keluar rumah untuk wanita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, seorang wanita yang mengenakan parfum lalu berjalan melalui sekumpulan lelaki agar mereka dapat mencium bau harum parfum yang dia pakai, maka wanita itu adalah seorang pelacur. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad. Dan hadis ini dinyatakan sahih dalam Sahihul Jami nomor 323. Jadi tidak boleh bagi wanita memakai parfum yang menyengat lalu lewat di sekumpulan laki-laki agar laki-laki itu mencium baunya. Ini dihukumi sebagai seorang pelacur, ya. Adapun memakai deodoran, hal ini dibolehkan bagi wanita karena ilah pelarangan pemakaian parfum menurut Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir adalah parfum yang sangat menyengat, ya, sehingga membuat lelaki mengalihkan pandangan kepada si pemakai parfum atau wanita tadi dan tergoda olehnya. Ini dalam kitab Faidul Qadir jilid 5 halaman 27. Hal tersebut tidak hanya menggoda laki-laki, ya, namun juga dapat menggoda bangsa atau laki-laki dari bangsa jin. Yang kedelapan, ya, jangan mencukur alis dan menyulamnya, karena itu termasuk dari perbuatan. Ini yang ketujuh, ya, maaf, ya. Yang ketujuh adalah jangan mencukur alis dan menyulamnya, karena itu termasuk dari perbuatan yang dikehendaki setan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku akan menyuruh mereka untuk merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Inilah janji iblis yang akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Yang kedelapan adalah buang semua jimat atau benda keramat, benda pusaka yang memiliki kekuatan gaib. Yang ke-9, hindari menyetel musik di rumahnya, lagu-lagu, ya, karena itu akan memancing datangnya setan. Gantilah dengan murotal Al-Quran atau sholawat. Yang ke-10 adalah sempurnakan hijab atau menutup auratnya dengan sempurna. Dan yang ke-11 adalah ketika belum menikah maka menikahlah. Itulah diantara solusi agar kita tidak atau untuk menghilangkan gangguan
jin pencinta atau dicintai jin. Wallahu taala.